Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul analisis rasio keuangan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu definisi rasio keuangan. Nah, rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio ini dihitung berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio keuangan memberikan informasi yang penting mengenai aspek-aspek tertentu dari keuangan perusahaan, seperti profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan solvabilitas. Kemudian saya akan memberitahu tentang bagaimana cara menganalisis metode rasio keuangan. Di sini yang pertama ada analisis time series and forecasting. Cara menganalisis rasio keuangan ini menggunakan metode yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Analisis time series and forecasting memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan karena pengaruhnya terhadap perubahan struktur keuangan. Adapun beberapa langkah yang harus dipahami tentang cara menganalisis rasio keuangan dengan metode analisis time series and forecasting sebagai berikut. Dengan menentukan tahun dasar, selanjutnya menghitung angka indeks tahun lainnya, kemudian memperkirakan arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan, serta menyimpulkan hasil analisis. Dan yang kedua, ada analisis common size. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode analisis common size adalah membandingkan perubahan antara berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini memungkinkan suatu perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktiva lancar terhadap aktiva tetap atau komposisi investasi dan relativitas utang perusahaan terhadap modal atau struktur modal. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan analisis rasio keuangan. Terlebih dahulu saya akan memberitahukan apa itu definisi tujuan analisis keuangan. Tujuan analisis keuangan adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Berikut ini adalah beberapa tujuan analisis keuangan. Yang pertama, dengan memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. Yang kedua, dengan memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menyajikan data efektivitas operasional manajemen. Yang keempat, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis, serta menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak menjadi bahan referensi, menjadi bahan evaluasi. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja teori pada analisis rasio keuangan. Teori analisis rasio keuangan yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Contoh rasio likuiditas ini adalah rasio lancar dan rasio cepat. Yang kedua ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan dan penggunaan aset. Contoh rasio profitabilitas ini adalah rasio laba bersih terhadap penjualan dan rasio laba bersih terhadap aset. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang. Contoh rasio solvabilitas ini adalah rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset.
Yang keempat, ada rasio efisiensi. Rasio efisiensi ini menunjukkan seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Contoh rasio efisiensi adalah rasio pergantian aset dan rasio pergantian piutang. Dan yang kelima, ada rasio pasar. Rasio pasar ini dapat mengukur performa perusahaan dari sudut pandang pasar dan investor. Contoh rasio pasar ini adalah rasio harga perolehan terhadap laba per saham dan rasio harga perolehan terhadap nilai buku per saham. Selanjutnya, apa saja sih manfaat analisis rasio keuangan bagi perusahaan? Di sini saya akan menjelaskan di antara beberapa, yaitu ada pemahaman mendalam tentang keuangan. Maksudnya, memungkinkan perusahaan untuk memahami situasi keuangan mereka dengan lebih baik. Kemudian, pendekatan berdasarkan bukti. Dengan membantu perusahaan dalam membuat berdasarkan data dan fakta yang akurat. Serta pendeteksian dini terhadap masalah keuangan. Maksudnya, mengidentifikasi potensi masalah keuangan sehingga langkah pencegahan dapat diambil lebih awal. Di sini saya akan membahas kelemahan dan keterbatasan analisis rasio keuangan. Yang pertama, kelemahannya dengan keterbatasan industri. Maksudnya, analisis rasio hanya berdasarkan data keuangan yang ada. Yang kedua, kelemahan perbedaan industri. Maksudnya, rasio dapat bervariasi antara industri yang berbeda, sulit untuk dibandingkan secara langsung. Dan yang ketiga, kelemahan pengabaian faktor eksternal. Artinya, analisis rasio tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kriteria kinerja keuangan perusahaan. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan analisis rasio keuangan dalam studi kasus antara lain, yaitu ada studi kasus XYZ Company Analysis. Rasio keuangan ini menunjukkan pertumbuhan profitabilitas yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Kemudian ada analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini menunjukkan perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ketiga, rekomendasi dan strategi berdasarkan analisis rasio. Dengan ini, perusahaan akan meningkatkan efisiensi operasional dan diversifikasi produk. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.